Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita bersyukur minggu pagi ini kita boleh beribadah bersama-sama. Biarpun masih secara online, tapi kita bersyukur masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh beribadah. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah kita, saya undang setiap kita untuk saat teduh sejenak. Amin. Ibadah kita hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik, bermazmurlah bagi namanya sebab namamu itu indah. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan. Lagu pujian Natal kita, Joy to the World. Bapak Ibu, kita akan kembali memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian kita, Gita Surga Bergema. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hingga hari ini kami boleh merasakan lawatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan melawat setiap kami umat-umat Tuhan. Kami boleh menyadari setiap kehidupan kami, dari kesehatan, keluarga, pekerjaan, usaha, apapun itu,
Tuhan telah memberkati kami, Tuhan melawat kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah jauh dari setiap kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau biarlah setiap puji-pujian yang boleh kami nyanyikan untuk doa yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Biarlah ibadah kami ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Sebelum itu kita angkat pujian kita ketika Tuhan Yesus lahir. Fajar mereka gantikan malam ketika Tuhan Yesus lahir. Berbisik lembut, semua keraguan lenyaplah sudah ketika Tuhan Yesus lahir. Dengan segala kerendahan hati, mari kita datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan dasar kebenaran firman Tuhan dari Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan, Allah yang penuh dengan anugerah, kami memuji Engkau karena Tuhan tetap membuka hati bagi kami ketika kami melakukan pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami datang kepadamu mengaku akan keberdosaan kami, akan ketidaksetiaan kami, akan pelanggaran-pelanggaran yang kami buat dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami karena kami seringkali gagal untuk menunjukkan kasih setia kami kepada Tuhan. Kami tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami lalai untuk menepati firman-Mu, kami lalai untuk mengikuti perintah-perintah-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami karena kami tidak menunjukkan kasih kami kepada sesama kami, khususnya orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami, membutuhkan kepedulian kami. Tuhan, ampunilah kami kalau kami tidak memperhatikan orang-orang yang menderita yang ada di sekeliling kami. Tuhan, ampunilah kami sebagai gereja-Mu yang telah Engkau tugaskan untuk menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami gagal untuk melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kiranya kami ya Tuhan, karena kami seringkali gagal untuk menunjukkan kewajiban-kewajiban kami yang harus kami kerjakan, harus kami lakukan dalam kehidupan kami baik secara pribadi maupun sebagai lembaga. Tuhan, kiranya berbelas kasihan dan memulihkan hidup kami. Ini doa kami Tuhan, perbarulah hidup kami, jauhkan kami dari segala dosa kami, dan pulihkanlah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi kita yang telah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dari Roma pasalnya yang kelima ayatnya yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman
Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita akan memasuki responsoria kita pada pagi hari ini. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku yang ada di Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Kita bersama-sama, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari hamba-Nya. Sebelum itu kita angkat pujian kita, sentuh hatiku. Hidupku menjadi
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki minggu Advent yang keempat, minggu yang terakhir pada masa Advent sebelum kita memasuki perayaan Natal. Kita bersyukur, kita memuji Tuhan karena anugerah Tuhan, dan kita memasuki masa sukacita penuh karena Natal hampir tiba bagi kita semua. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu pagi hari ini mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan yang kami baca. Kami mohon supaya Roh Allah mengajar kami, memberikan pengertian bagi kami akan arti kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Supaya kami mengerti, memahami karya Allah yang begitu agung melalui Yesus Kristus yang hadir bagi kami dalam kelahirannya di dalam dunia ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-55. Lukas pasalnya yang pertama ayat 46 sampai ayatnya yang ke-55. Firman Tuhan berkata, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya melayani di GMI Gloria beberapa tahun yang lalu, ada satu kebiasaan yang dilakukan di GMI Gloria ketika ada hamba Tuhan, satu atau dua orang hamba Tuhan yang akan dimutasi atau berpindah tempat pelayanannya. Biasanya ada sermon yang tiap minggu kami lakukan, dan kalau ada hamba Tuhan yang akan pindah, pada sermon terakhir yang akan diikuti oleh hamba Tuhan tersebut, maka ada satu sesi, satu acara khusus yang dibuat untuk mereka, untuk hamba Tuhan yang pindah pelayanan. Ada sesi kesan-kesan yang disampaikan oleh rekan-rekan sepelayanan dari hamba Tuhan tersebut. Biasanya kebanyakan dari teman-teman sepelayanan akan memberikan pujian atau menyampaikan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dari hamba Tuhan yang pindah pelayanan tersebut. Dan yang disampaikan itu biasanya juga itu adalah sebuah ungkapan yang keluar dari hati yang tulus bagi rekan sepelayanan itu, apalagi jika yang menyampaikan kesan-kesan itu adalah teman yang memiliki relasi yang dekat, relasi yang akrab, partnership, kerjasama yang sangat akrab dalam pelayanan mereka. Akan dengan tulus hati menyampaikannya karena mereka mengenal dengan lebih dekat dan dengan lebih baik dibanding teman-teman yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, demikian halnya juga dengan Maria dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, dalam teks yang kita baca. Dia memberikan pujian, dia mengungkapkan pujiannya kepada Allah karena sesuatu yang diterimanya, karena sesuatu yang dialaminya. Ungkapan ini adalah respons dari Maria yang mendapatkan
peneguhan, karena sanaknya Elizabeth juga sedang mengandung pada waktu itu. Mereka berjumpa dan kemudian sesudah perjumpaan itu Maria dengan sukacita menaikkan pujian yang begitu indah kepada Allah. Biasanya dalam bahasa Latin yang ungkapan ini, pujian ini seringkali disebut dengan istilah Magnificat, yang artinya memuliakan, pujian kemuliaan bagi Allah. Pujian ini muncul dari kedalaman hati Maria, dari hati Maria yang terdalam, menyangkut karya Allah yang besar terhadap dirinya, dan bukan hanya bagi dirinya tapi juga bagi umatnya Israel, bagi umat Israel. Dan itu muncul karena pengenalan Maria kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua alasan yang menjadi dasar Maria untuk menaikkan pujiannya kepada Allah dalam ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, ayat ke-46 sampai ayat 49 itu adalah alasan yang sifatnya pribadi. Alasan pribadi Maria mengapa ia menaikkan pujiannya kepada Tuhan. Maria mengalami sesuatu pengalaman pribadi, menerima sesuatu anugerah dari Tuhan, dan kemudian dia menyampaikan pujiannya kepada Tuhan. Bersifat personal, bersifat pribadi, dan itu adalah sesuatu yang dialami di dalam batinnya. Alasan yang kedua, ayatnya yang ke-50 sampai ayatnya yang ke-55 adalah sebuah alasan yang berasal dari pihak Israel. Bukan internal dalam diri Maria, tetapi sesuatu yang sifatnya dari luar, dari apa yang Tuhan lakukan kepada orang Israel. Dua alasan ini yang menjadi dasar Maria menaikkan pujiannya kepada Allah. Mari kita memperhatikan bagian yang pertama, ayat 46 sampai ayatnya yang ke-49. Maria memuji Allah karena perkara besar yang telah Allah lakukan bagi dia. Maria menyadari keberadaan dirinya. Di ayat sebelumnya dia berkata, "Aku ini hanya hamba. Biarlah jadilah padaku sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan." Dia menyadari dirinya hanyalah hamba. Maka dengan kesadaran itu, kesadaran di hadapan Tuhan dia adalah seorang hamba, maka dia menaikkan pujiannya kepada Tuhan karena dia yang terpilih, dipilih dari antara para wanita, dari para perempuan untuk mengandung dan melahirkan bayi yang khusus yang akan membawa keselamatan bagi Israel. Ayat 46 berkata, "Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku." Maria menaikkan pujian melalui mulutnya, melalui perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya. Tetapi bukan hanya sekedar perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya, tetapi itu adalah ungkapan dari dalam hatinya, dari dalam jiwanya. Pengalaman sifatnya pribadi, pengalaman internal, pengalaman di dalam diri Maria yang membuat dia menaikkan pujian syukur, pujian kepada Allah. Bapak Ibu secara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bisa saja seorang mengatakan sesuatu yang baik, pujian kepada Allah, tetapi hatinya tidak tertuju kepada Allah. Tepat seperti kata Nabi Yesaya kepada orang-orang Israel, "Bangsa ini datang kepadaku," kepada Allah, "dengan mulutnya, memuliakan Allah dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku," jauh daripada Allah. Orang mengatakan sesuatu, memuliakan, memuji Allah dengan mulutnya, tapi hatinya tidak. Bisa terjadi itu, tapi bukan demikian dengan Maria. Dia mengatakan pujian dengan mulutnya, tapi itu juga yang mengalir dari dalam hatinya, karena hatinya mendekat kepada Tuhan. Dia memiliki kedekatan relasi dengan Tuhan. Artinya, Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Maria menyatakan pujian dengan seluruh keberadaan dirinya, dengan mulutnya, dengan pemikirannya, dengan hatinya, dengan jiwanya.
Kata hati dan jiwa memang seringkali dipakai secara bergantian dan itu menunjukkan adalah bagian dalam, internal dari dalam diri seseorang, dan itulah yang dilakukan oleh Maria, mengalir dari dalam hatinya. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang bersukacita, banyak orang bergembira karena sesuatu yang dia alami, dia terima, dan sifatnya eksternal yang berada di luar dirinya. Mungkin karena dia mendapatkan pekerjaan di tengah kesulitan, dia memperoleh pasangan hidup, mungkin dia memiliki banyak harta, dia mendapatkan promosi jabatan dan sebagainya. Orang bersukacita karena sesuatu yang di luar, bukan yang di dalam dirinya. Tapi dalam bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Maria bukan bergembira karena sesuatu yang dari luar, semata-mata sesuatu yang dari luar, tetapi sesuatu yang dia alami secara pribadi bersama-sama dengan Tuhan. Karena berita yang dia terima dari malaikat bahwa dia akan menjadi sarana bagi Allah mengandung seorang anak-anak laki-laki yang akan membawa keselamatan bagi Israel. Maka dia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Dia menyadari akan karya Allah yang begitu luar biasa di dalam dirinya. Ungkapan ini menunjukkan sebuah pengertian yang begitu dalam. Kalau biasanya kata memuliakan itu dipakai kata doksa, yang berarti berat atau condong kepada sesuatu. Tetapi dalam bagian firman Tuhan ini kata yang dipakai bukan kata doksa, tapi megaluno, membesarkan, membuat sesuatu menjadi besar atau menyatakan sesuatu itu besar atau agung. Hal itu berarti bukan kita membuat Allah jadi besar, karena pada dirinya sendiri Allah adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Yang dimaksudkan adalah kita mengatakan, Maria menyatakan bahwa Allah itu besar, bahwa Allah itu agung. Dia mau menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Allah adalah sebuah karya yang begitu besar, karya yang begitu agung. Sebab itu dia mau memuliakan Allah, dia mengagungkan Allah karena perbuatan Allah terhadap dirinya, di dalam dirinya. Dia bukan hanya memiliki hati yang condong, hati yang dekat kepada Tuhan, tapi dia mau mengungkapkan pujiannya, dia mau memuliakan Allah di dalam hidupnya, melalui hidupnya. Sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang memuliakan sesuatu, bisa jadi yang dimuliakan itu bukan Tuhan, bukan Allah. Orang memuliakan atau mengagungkan sesuatu yang dia miliki, mungkin itu jabatannya, mungkin itu kekayaannya, mungkin itu kondisi fisiknya yang ganteng, yang cantik dan sebagainya. Bukan Allah yang diagungkan, bukan Allah yang dimuliakan. Tetapi Maria, dia yang memiliki hati yang condong di hadapan Tuhan, hati yang dekat dengan Tuhan, dia mau mengagungkan Tuhan, dia mau memuliakan Tuhan. Dan di balik kata ini juga terdapat unsur rasa puas karena Allah, rasa puas di dalam diri Allah. Kenapa dia merasa puas? Karena kehadiran Allah juru selamat di dalam hidupnya. Karena janji keselamatan yang akan diberikan bagi dirinya dan juga bagi Israel. Melalui dirinya Allah akan menunjukkan karya keselamatan. Itulah sebabnya dia memuliakan Allah di dalam dirinya, melalui pujiannya. Dan ungkapan ini bukan hanya sekedar menunjukkan kedekatannya, rasa puas dirinya di dalam Tuhan, tapi juga menunjukkan rasa syukur yang begitu dalam. Hatiku bersuka cita. Sebuah ungkapan yang menunjukkan ekspresi yang luar biasa, ekspresi sukacita, ekspresi yang begitu nyata dalam dirinya. Bisa jadi ditunjukkan dengan melompat, rasa kegirangan yang luar biasa, karena begitu bahagianya, karena begitu sukacitanya. Ini yang diungkapkan oleh Maria ketika dia mendapatkan berita tentang karya keselamatan melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perbuatan Allah yang besar dan kekudusan Allah membuatnya bersuka cita dan mengucap syukur
kepada Allah di dalam pujiannya ini. Allah itu senantiasa baik buatan tangannya. Dan di balik kata kekudusan yang dia pakai dalam nyanyian ini, dan namanya adalah kudus, di balik ungkapan ini dia menyatakan perbuatan Allah itu bukan hanya baik, tetapi perbuatan Allah itu senantiasa benar, selalu benar. Karena Allah terpisah dari dosa, karena Allah tidak berkompromi dengan dosa, maka segala sesuatu yang dikerjakannya adalah baik dan benar. Itulah sebabnya di balik ungkapan jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Tuhan, juga terkandung pengertian bahwa Maria sujud menyembah kepada Allah. Dia menyatakan bahwa Allah itu layak untuk dipuji, layak untuk diagungkan. Maria memberikan respon kepada Allah di balik ungkapan kemuliaan Allah, memuliakan Allah ini. Dia memberikan respon di dalam pujian karena perbuatan Allah yang agung dan luar biasa di dalam dirinya itu. Dan juga melalui pujian ini sebetulnya Maria juga menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Dia mau mengikuti rencana Allah. Dia mau tunduk kepada cara kerja Allah. Rencana Allah melibatkan dirinya untuk membawa keselamatan bagi Israel. Pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimanakah kita memuji Allah dalam kehidupan kita? Bagaimanakah kita memuliakan Allah di dalam kehidupan kita? Dengan mulut kita, dengan hati kita, dengan pikiran kita, dengan perbuatan kita, apa yang kita lakukan untuk menunjukkan pujian seperti yang ditunjukkan oleh Maria, memuji Allah? Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita? Bagaimana respon kita terhadap perbuatan Tuhan, terhadap karya Tuhan dalam kehidupan kita? Biasa-biasa saja. Secara khusus sekarang kita mendekati masa perayaan Natal. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita kerjakan untuk menunjukkan pujian kita kepada Tuhan? Bukan hanya dengan mulut, bukan hanya dengan pikiran, bukan hanya dengan hati, tapi seluruh hidup kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Biarlah kita juga memuliakan Allah seperti Maria memuliakan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ke-50 sampai ayat yang ke-55 menunjukkan alasan yang kedua mengapa Maria menaikkan nyanyian pujiannya kepada Allah. Maria memuji Allah karena rahmat, karena kuasa Allah yang ditunjukkan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ayatnya yang ke-50 berkata, dan rahmatnya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada kata-kata yang sangat penting dalam kekristenan, juga kata-kata yang ditunjukkan dalam Alkitab, ada kata anugerah dan juga ada kata belas kasihan, rahmat, kemurahan Allah. Kata-kata ini menjadi sesuatu kata yang sangat penting ketika kita berusaha memahami karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam kata-kata ini sebetulnya kita sedang diberikan hikmat pengertian dari Allah. Apa artinya anugerah itu? Anugerah itu berarti Allah sedang melakukan sesuatu, memberikan sesuatu kepada kita yang sebetulnya kita tidak patut terima. Kita memperoleh keselamatan, pengampunan yang sebetulnya tidak pantas kita terima. Itu namanya anugerah Tuhan. Pada sisi yang lain kita juga menerima kemurahan Allah, rahmat dari Allah, belas kasihan Allah. Sesuatu yang sebetulnya pantas kita terima, tapi Allah tidak melakukannya kepada kita. Seharusnya Allah menghukum kita. Seharusnya Allah murka terhadap kita. Tetapi itu tidak kita terima. Karena Tuhan Yesus Kristus menggantikan kita menerima hukuman dari Tuhan. Dan itu mungkin dilakukannya melalui inkarnasinya, melalui kelahirannya, kehadirannya ke dalam dunia ini melalui rahim Maria. Itulah sebabnya Maria menaikkan pujiannya kepada Tuhan.
Allah menunjukkan rahmat-Nya, kuasa-Nya bagi orang-orang yang takut akan Dia, bagi Israel yang menjadi umat pilihan Allah menerima karya keselamatan itu. Maria memuji Tuhan karena rahmat dan kuasa Allah bagi orang-orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah berkuasa bukan hanya untuk berbelas kasihan menunjukkan rahmat-Nya bagi orang-orang yang dipilihnya, bagi orang-orang yang mau diselamatkannya. Tetapi Allah juga menunjukkan kuasa-Nya dengan berbagai macam cara bagi orang-orang yang takut akan Dia. Dia berkata, Maria menaikkan pujiannya dengan di dalam ayatnya yang ke-51, Allah itu mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya, menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, meninggikan orang-orang yang rendah, melimpahkan segala yang baik pada orang yang lapar, menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Allah berdaulat, Allah berkuasa atas kehidupan semua orang, yang kuat, yang lemah, yang kaya, yang miskin, yang tidak berdaya, yang punya kemampuan. Allah berkuasa berdaulat, Allah berkuasa meninggikan orang, Allah berkuasa untuk merendahkan orang. Semua di dalam kontrol Allah, semua di dalam pengawasan Allah. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah digambarkan dalam bagian firman Tuhan ini memiliki kekuasaan untuk mengatur, untuk menolong, untuk memelihara Israel. Ayat ke-54 berkata, Ia menolong Israel hambanya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Maria memuji Tuhan karena Allah setia kepada perjanjiannya. Bukan karena perbuatannya yang besar, bukan hanya karena rahmat-Nya dan belas kasihan-Nya, tapi karena kesetiaan Allah kepada umat-Nya. Allah sudah menjanjikan berkat, Allah sudah menjanjikan keselamatan bagi Israel melalui Bapa Abraham. Dan janji itu diwujudkan melalui kehadiran Kristus, kelahiran Yesus Kristus. Israel yang tidak berdaya, Israel yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, Israel yang tidak bisa membebaskan dirinya dari penjajahan Romawi itu. Tapi Tuhan hadir, Tuhan melawan. Tapi yang terutama bukan pembebasan penjajahan Romawi, dari penjajahan Romawi, tapi dari perbudakan dosa. Itulah sebabnya Allah datang di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan umatnya Israel. Dan itu menunjukkan kesetiaan Allah kepada janjinya. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Maria menaikkan pujiannya kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan, kesetiaan Tuhan kepada janji yang sudah diucapkannya. Allah yang sama adalah Allah yang setia kepada kita. Allah yang memelihara perkataan, yang memelihara janjinya. Allah yang senantiasa akan melakukan janjinya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari nyanyian pujian Maria kita mendapati bahwa Maria adalah orang yang condong hatinya kepada Tuhan. Maria adalah orang yang hatinya senantiasa dipuaskan karena pribadi Allah, karena Allah hadir dalam kehidupannya. Maria menaikkan syukur dan dia memuliakan Allah dengan seluruh kehidupannya, dengan mulutnya, dengan pikirannya, dengan hatinya, dengan jiwanya. Seluruh hidupnya memuliakan Allah. Maka dari Maria kita belajar, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah itu Allah yang setia memelihara umatnya seperti yang sudah Dia janjikan. Dari Maria kita belajar, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentang pokok-pokok iman yang terungkap di balik pujian Maria. Karena di dalam pujian Maria nyata pengharapannya kepada Allah. Nyata pengharapannya, penyerahan dirinya kepada Allah, bahwa Allah itu akan bertindak menolong dirinya, menolong Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Hal itu berarti bahwa di dalam pujian kita, di dalam ungkapan hati kita memuliakan Allah, ungkapan syukur kita, itu menunjukkan, memperlihatkan bagaimana iman kita kepada Allah. Ketika kita memuji, ketika kita bersyukur, menunjukkan pengenalan kita, seberapa dalam pengenalan kita akan Allah. Apa yang diungkapkan Maria itulah seberapa dalam pengenalan pribadinya akan Allah. Maka mari kita juga belajar melalui pengalaman hidup kita sehari-hari. Ada pengalaman-pengalaman pribadi, pengenalan-pengenalan yang kita dapatkan melalui pengalaman-pengalaman hidup kita tiap-tiap hari, yang sepatutnya diungkapkan melalui pujian kita kepada Tuhan di dalam mulut kita, pikiran kita, hati kita, seluruh hidup kita. Allah mencurahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Seharusnya itu menggerakkan kita sebagai orang beriman untuk memuji-muji Allah, karena memang Dia Allah yang pantas, yang layak menerima puji-pujian kita. Allah itu memberikan perhatian secara pribadi dalam kehidupan kita, dan bukan hanya memberikan perhatian kepada kita, tapi Dia bertindak secara pribadi untuk kepentingan kita. Allah bertindak secara pribadi sesuai dengan kebutuhan kita. Maka hari ini mari kita belajar untuk memuji Allah dengan segenap hati kita, yang mengalir keluar dari dalam hati kita dan terwujud keluar di dalam ungkapan mulut kita, di dalam sikap hidup kita, di dalam tingkah laku kita tiap-tiap hari. Kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa menaikkan puji-pujian kepada Allah dalam segala waktu, pada segala waktu, dalam segala keadaan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih pagi hari ini kami boleh belajar melalui nyanyian pujian Maria, bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan rahmat, penuh dengan belas kasihan, bahwa Allah penuh dengan kasih setia. Allah setia terhadap janjinya. Allah memperhatikan, mempedulikan. Bahkan Allah bertindak bagi kami. Sebab itu tolong kami untuk menyatakan puji-pujian kami setiap saat, mengalir dari dalam hati kami, terwujud dalam perkataan kami, pemikiran kami, tingkah laku kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini, dan Tuhan terus menopang, menolong kami untuk menyatakan puji-pujian kami tiap-tiap waktu di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Mari setiap kita mengakui iman kita kepada Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memasuki persembahan kita. Sebelum itu kita angkat pujian kita, Persembahanku.
sebagai penyembahanku. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita akan mengakhiri ibadah pagi kita hari ini. Kita akan mengakhiri dengan doa Bapa kami, dilanjutkan dengan doksologi, dan kita akan menerima berkat Tuhan melalui hambanya, dan kita aminkan. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. 愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，将与你们众人同在，从今天直到永永远远。Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Masih ada seorang penolong bagimu, Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu.
berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia